Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Lembar Hitam. Untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini berjudul Kontrakan Angker. Dan sebelum cerita dimulai, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe-nya. Dan jika teman-teman ingin membaca langsung ceritanya, nanti silakan untuk berkunjung ke link yang saya sematkan di kolom deskripsi. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung ke ceritanya. Namaku Indah. Umurku sekarang 17 tahun. Aku masih mengingat kejadian 5 tahun yang lalu saat aku masih berusia 12 tahun. Aku tinggal di kontrakan sederhana bersama ibu dan ayahku. Kontrakan itu berada di sebuah perkampungan di kota Jakarta. Sebelum aku, ibu dan ayah memutuskan untuk menempati rumah ini, aku dan ibu datang untuk melihat-lihat kontrakan yang akan aku tempati. Waktu aku sedang melihat-lihat kontrakan itu, tiba-tiba ada seseorang tetangga yang menyapa aku dan ibu. Dia langsung berkenalan dan menanyakan asal keluargaku. Setelah lama mengobrol dengan ibu, dia juga cerita tentang keluarga-keluarga yang sudah menempati rumah ini. Rata-rata keluarga yang sebelumnya mengontrak rumah ini hanya betah untuk tinggal paling lama 1 tahun saja. Bahkan, pernah ada yang baru 5 bulan mengontrak, memutuskan untuk pindah dari kontrakan ini. Padahal, ia sudah membayar kontrakan selama 1 tahun penuh. Aku pun cukup terheran, padahal rumah ini terlihat bagus, terawat, dan lingkungannya pun menyenangkan. Namun, saat ibu menanyakan, mengapa banyak orang yang tidak betah untuk tinggal di sini, tetanggaku tidak menjawab. Malah, dia langsung pamitan untuk pergi. Aku dan ibu saling pandang. Kenapa orang itu tidak menjawab dan langsung pergi begitu saja? Aku dan ibu pun tidak mau berpikiran aneh dan langsung pergi untuk pulang ke kontrakan lamaku. Seminggu berlalu, aku sekarang sudah menempati kontrakan baru ini. Seperti biasa, ayah setiap hari bekerja dan baru pulang ke rumah jam 9 malam. Dikarenakan tempat ayahku bekerja dengan kontrakan jaraknya cukup jauh, memerlukan waktu kurang lebih 2-3 jam. Itu pun kalau tidak macet. Tahu sendiri Jakarta, macetnya tidak kenal waktu. Jadi, seharian hanya ada aku dan ibu yang berada di rumah. Aku terbiasa menonton televisi di ruang tamu untuk menunggu ayah tiba. Sesekali, kulihat jam dinding menunjukkan pukul 9 malam. Tetapi tidak biasanya ayah belum pulang. Ibu yang dari tadi menonton TV bersamaku sudah mengantuk dan menyuruhku untuk tidur. Namun, aku menolak dan masih ingin menunggu ayah pulang. Ibu pun langsung masuk ke kamar, meninggalkanku sendirian di ruang tamu. Setelah ibu masuk ke dalam kamar, tiba-tiba aku mendengar suara kunci rumah bergerak dari gagang pintu, pelan-pelan dari kanan ke kiri terus bergerak, sehingga menimbulkan suara bergesekan. Antara yang aku kira ayah pulang, dan aku pun langsung berlari untuk membukakan pintu. Dan setelah membukakan pintu, ternyata ayah belum pulang. Di luar pun tidak ada siapa-siapa. Bahkan tidak ada satu orang pun yang melewati depan kontrakanku ini. Aku yang melihat keanehan itu, lalu bergegas lari untuk masuk ke rumah kembali, dan langsung menyelinap masuk ke dalam kamar ibuku, memeluk ibu ketakutan sambil menutup diri menggunakan selimut. Ibu yang dari tadi sudah tidur, langsung terbangun kaget melihatku yang ketakutan. Ibu yang melihatku ketakutan, lantas menyuruhku untuk segera tidur. Tak lama setelah itu, aku pun tertidur sambil dipeluk oleh ibu. Setelah kejadian malam itu,
Aku menjadi takut dan merasa tidak nyaman berada di kontrakan ini. Untuk bercerita pun aku takut. Jadi aku diam saja saat ditanya ibu mengenai apa yang aku lakukan. Siang hari, setelah pulang sekolah, aku menemui ibu di dapur untuk meminta dibuatkan susu coklat. Kami pun mengobrol mengenai kegiatanku di sekolah. Aku melihat di belakang ibu ada yang melesat seperti bayangan hitam lewat dari bawah ke atas tembok. Aku kaget dan merasa takut. Bayangan ketakutan mulai muncul. Ibu terheran dan menenangkan aku. Dan aku pun menceritakan apa yang sebelumnya aku lihat. Ibu menyuruhku untuk rajin-rajin untuk sholat 5 waktu dan sering-sering mengaji agar tidak dijahili oleh makhluk yang tidak terlihat. Setelah kejadian itu, aku sudah tidak merasakan hal aneh. Tapi kenapa aku jadi sering takut berada lama-lama di dapur dan di kamar mandi? Aku merasa dua tempat itu yang hawanya sejuk saat aku mandi terasa hembusan angin di kepala, menyebabkan sedikit rambutku. Namun, aku anggap biasa dan cuek, mungkin halusinasiku saja. Aku pernah saat subuh ingin mengambil wudhu, aku mendengar suara orang mandi di belakang tembok. Yang memang itu adalah rumah tempat tetanggaku. Aku tanya pada ibu, apakah ada orang mandi di belakang tembok rumahku? Ibu pun mengatakan bahwa ternyata rumah yang di belakang tembok kamar mandiku sudah pindah penghuninya 2 minggu yang lalu. Aku yang mendengar itu pun tercengang, mendengar cerita ibu. Lalu, siapa yang mandi subuh itu? Sangat terdengar sekali suara gayung yang menyiram seperti orang mandi. Aku semakin mendekatkan diri kepada Allah setelah kejadian itu. Mungkin atas izinnya aku pun bisa agak sedikit tenang. Tetapi jika aku pikir sudah tidak ada lagi yang aneh di rumah ini, tiba-tiba aku melihat sesosok laki-laki. Entahlah itu apa. Namun sosok laki-laki itu berwajah hancur berdiri di depan rumahku. Pun tersentak dan mengucap istighfar terus-menerus. Tanganku dingin sekali, badanku pun tidak bisa bergerak. Ingin rasanya ku berlari masuk ke kamar, tapi aku pun tidak bisa melangkahkan. Bau amis tercium sangat menyerbak dari sosok makhluk tersebut. Aku pun hanya bisa menangis ketakutan. Dan aku berteriak untuk memanggil ibu. Ibu yang sedari tadi berada di dalam kamar mendengar teriakanku, lantas menghampiriku dengan wajah terheran sambil menenangkanku dan membawaku ke kamar untuk tidur. Tetapi aku yang barusan melihat sosok itu pun tidak bisa tidur langsung. Dan tidak lama berselang, ayahku pun baru sampai rumah dan kaget melihatku yang menangis ketakutan. Aku lantas menceritakan apa yang aku lihat kepada ayah sambil menangis. Keesokan paginya, ibu mendatangi rumah tetangga yang waktu itu pernah mengobrol dengan ibu. Lantas, ibu itu menceritakan apa yang pernah terjadi di rumah itu. Ternyata ada sebuah peristiwa kelam dan menjadikan sebelumnya. Ada seorang ibu, sudah sekitar umur 55 tahun, yang tinggal di rumah yang kami tempati itu. Ibu itu mempunyai anak laki-laki bernama Adi, berumur 22 tahun. Adi sudah bekerja sebagai security di tol, dan dia memiliki seorang pacar. Ternyata pacarnya yang sangat dicintainya itu akan dijodohkan oleh orang tuanya. Dia yang mengetahui bahwa pacarnya akan dijodohkan oleh orang tuanya pun merasa frustasi menerima kenyataan itu dan tidak menerima kenyataan itu.
Dia pun memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan mendabrakkan diri ke mobil di jalan tol malam hari setelah dia pulang kerja. Saya tahu duluan, karena suami saya pun bekerja di sana saat malam itu dan dikabari melalui telepon pukul 12 malam, ujarnya. Bulu kuduk ibu pun sampai berdiri ketika dikabari suaminya. Perasaannya pun campur aduk saat mendengarnya dan dia pun harus pergi memberitahu kabar kematian Adi kepada orang tuanya. Setelah menguatkan diri, ia pun langsung bergegas pergi ibu Adi. Setelah bertemu ibu Adi, dengan muka bingung, ia lantas memberitahu bahwa Adi sudah meninggal barusan mendamparkan dirinya di tol tempat bekerja. Tapi malah jawaban ibu Adi yang membuat saya tersentak kaget dan ketakutan. Dia bilang, barusan dia lanjut kerja lagi. Tadi dia datang ke sini biasa saja, malah minta makan. Tumben tuh ke dapur ngambil sendiri. Untung aja masih ada makanan, ucap ibu Adi. Saya yang mendengarnya pun bergidik dingin. Ibu Adi langsung mengecek ke dapur. Ternyata Adi sudah tidak ada. Mendapatkan bahwa Adi tidak ada di dapur, dia pun langsung menangis sejadi-jadinya. Keheranan juga, apa benar yang dilihat itu tadi hantu? Pukul 5 pagi, jenazah Adi sudah tiba di rumah kediamannya. Ibu Adi pun yang tak kuat menangis meratapi anak semata wayangnya itu telah terbujur kaku. Padahal semalam Adi meminta makan dan langsung kerja kembali. Tapi kenapa begini? Jenazah Adi yang barusan datang sudah dikafani. Dijelaskan oleh teman-teman yang mengangkat jenazahnya bahwa jangan dibuka kain kafannya karena bagian wajah Adi sudah hancur dan matanya hilang. Ibuku langsung merasa ngeri dan ketakutan setelah mendengar cerita itu. Ternyata ceritanya belum selesai. Kata ibu tetangga, ibu sering mendengar suara orang mandi pukul 1 malam atau subuh, tidak di dekat kamar mandi ibu. Nah, setelah kematian Adi, ibunya Adi tidak lama menjadi stres, mandi terus-menerus pada malam hari dan bunuh diri di tepat di kamar mandi. Dulunya kamar mandi rumah ibu belum ditembok dengan sebelahnya. Begitu ceritanya Bu, makanya jarang ada yang betah tinggal di sini. Ibuku berterima kasih sudah diceritakan dan pamit untuk pulang. Bingung dan aneh bercampur aduk. Takut kalau sudah tahu ceritanya. Sore menjelang maghrib, aku menghampiri ibu sedang di dapur yang membuat teh manis sambil mengobrol tentang sekolahku. Tapi saat aku sedang asik mengobrol dengan ibu, aku dibuat kaget karena tempelan kulkas yang tiba-tiba jatuh. Aku hanya berpikir, mungkin saja itu cicak yang menjatuhkannya karena menyenggol. Tapi ternyata aku salah. Setelah dilihat kembali, ternyata ada sosok wanita berbaju putih lusuh, berambut panjang dengan wajah pucat pasi, yang sedang memandangiku sesekali menunduk. Aku lihat kakinya tidak menapak di tanah, dan aku yang melihat sosok wanita itu lantas berlari ke belakang badan ibu ketakutan. Ibu pun lantas memelukku dan menanyakan apa yang terjadi. Sampai membuatku ketakutan, aku pun mengatakan, ada wanita di dekat kulkas itu Bu, ucapku sambil menangis. Langsung melihat-lihat ke arah kulkas, tapi tidak mendapatkan siapapun yang berada di sana. Ibu lantas menenangkan diriku yang masih ketakutan karena melihat sosok wanita tersebut. Keesokan harinya, setelah kejadian yang menimpaku, ibu lantas menceritakan semuanya kepada ayah. Awalnya, ayah tidak mempercayainya karena dikarenakan ayah belum pernah ditampakkan sesuatu di rumah ini. Setelah kejadian itu, aku menjadi seorang pendiam dan sering menangis sendiri. Ibu yang melihat bahwa aku sering menangis khawatir dengan keadaanku. Ibu lantas berbicara kepada ayah agar mencari kontrakan yang baru
dan segera pindah dari kontrakan ini. Ayah pun langsung mengiyakan permintaan ibu untuk mencari kontrakan baru, dikarenakan khawatir terjadi sesuatu jika masih tinggal di rumah tersebut. Tidak lama setelah itu, aku dan keluarga sudah menemukan kontrakan yang baru. Kontrakan baru tersebut terletak cukup jauh dari kontrakan yang sebelumnya aku tinggali. Setelah pindah dari kontrakan itu pun, aku sekarang sudah tidak pernah melihat makhluk-makhluk tak kasat mata lagi. Oke teman-teman, sekian cerita kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan penyampaian. Untuk yang memiliki cerita horor, bisa menghubungi kontak di deskripsi dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk mendukung channel ini. Sampai jumpa di kisah-kisah horor selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.